Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Haleluya. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Terima kasih. Penyembahan kita kepada Terima Tuhan. kasih. Karena hanya Tuhan saja yang layak kita Haleluya. puji dan kita tinggikan pagi Amin. ini. Amin. Haleluya. Bawa penyembahanmu kepada Tuhan pagi ini. Persembahan Terima kasih. pujianmu bagi Tuhan. Karena Dia mengasihi kita. Dia sangat baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Pujian bagimu Tuhan, pengagungan bagimu. Hanya Kau Tuhan, layak kami puji, layak kami tinggikan. Terima kasih. Kami bawa hati kami bawa penyembahan, syukur kami bagi nama-Mu Tuhan. Kau saja yang layak dipuji, disembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima
hati kami kepadamu pagi ini Tuhan. Iya Tuhan. Kami bawa penyembahan kami pagi ini kepadamu Tuhan. Iya Yesus. Kami bawa pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Iya Tuhan. Karena hanya Engkau saja yang layak kami puji. Amin. Hanya Ya. Engkau saja Tuhan Ya. yang layak kami tinggikan pagi ini Amin. Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu, Terima untuk kasih, kasih-Mu, untuk Ya, anugerah-Mu Tuhan Ya, yang Yesus. selalu melimpah dalam hidup kami. Amin. Tak Ya, pernah Tuhan. terlambat pertolongan-Mu dalam hidup kami Ya Tuhan. Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ya Yesus. Pagi ini Tuhan, kami rindu menyenangkan Engkau melalui pujian kami Tuhan. Ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat pujian kami bawakan, saat hati kami menyembah Engkau Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian kami. Amin. Terima Amin. kasih Tuhan, Kami terima percaya, kasih. Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Beri pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sudah bersuka cita pagi hari ini? Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita Ya, bawa Tuhan. penyembahan kita dan sukacita kita kepada Amin. Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Karena Dia baik, sangat baik dalam hidup kita. Dia mengasihi kita. Amin. Pertolongannya selalu ada dalam hidup kita. Amin. Naikkan pujian ini bersama-sama dengan sukacita pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Sama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Sama-sama Dia bergerak di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Haleluya. Dia sumber kekuatan kita. Hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Sama-sama katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, angkat tanganmu, Dia sangat baik, Dia sungguh baik, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Sama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia
sangat baik dan teramat baik dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kebaikannya selalu ada dalam hidup kita, Amin. menyertai kita di sepanjang jalan kita. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, ya Tuhan, Kau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Sama-sama katakan, Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi rasakan kebaikan Tuhan. Dia baik bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengecap setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ya Yesus. Karena pertolongan kami datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya Tuhan. Karena Engkau saja sumber pengharapan kami. Ya Yesus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Ya Tuhan. Pertolongan-Mu bagi kami Tuhan selalu ada dan menyertai hidup kami. Bukan dengan kekuatan
Mari kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada kesempatan ini kami boleh bersekutu kembali bersama-sama dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan menolong kami Roh Kudus, memberikan pengertian-pengertian yang baru di dalam hidup kami, supaya hidup kami dapat melekat kepada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk perjamuan kudus setelah firman Tuhan ini, Engkau juga yang mempersiapkan setiap hati kami, supaya kami menerima tubuh dan darah Yesus, yang memberikan kekuatan, penghiburan, kesehatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali pada hari ini. Kita berada pada tanggal 5 September tahun 2021. Sungguh bangga kalau pada hari ini saya boleh berada di hadapan saudara-saudara untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya ingin mengucap banyak terima kasih. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara sudah beberapa bulan ini belum berjumpa dengan saya, ya. Tapi hari ini saya ingin berterima kasih bagaimana Tuhan sudah memproses kehidupan saya dan menolong saya, baik pada waktu operasi prostat maupun pada waktu syaraf leher saya kejepit, ya. Nah, saya ingin berterima kasih terutama kepada keluarga dan yang terutama kepada istri, anak-anak Joy dan Feby, bagaimana mereka mendukung dan mendoakan serta memberikan kekuatan secara khusus kepada saya, khususnya istri saya, ketika saya dinyatakan mengidap CA prostat. Istri saya yang berkata pertama-tama dia berkata, aku akan selalu ada bersama-sama dengan engkau. Nah, ini yang memberikan kekuatan kepada saya. Puji Tuhan juga seluruh jemaat GBT Firman Kudus Banyumanik Bukit Sari yang mendukung dalam kasih, doa, perhatian, dan lain sebagainya. Saya bersyukur, ya. Bahkan banyak teman-teman kita, teman-teman saya yang berdoa, ada yang dari pimpinan wilayah GBT Semarang, ya, ada dari sahabat EE, ada keluarga Maranatha di Bandung, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan dan teman-teman, bahkan saudara-saudara yang di luar kota, bahkan sampai yang di luar negeri, ada keluarga Willy di Bogor, kemudian ada Ibu Nona Priscilia, yang saat ini Ibu Nona ini ada bertugas di Mabes Polri Jakarta yang memberikan perhatian secara khusus pada kami ketika saya berada di Jakarta. Ya, rekan-rekan dari anak saya Feby di Australia juga yang selalu mendoakan saya. Bahkan ada rekan hamba-hamba Tuhan yang jauh ya dari tempat ini, yaitu Pastor Tony Moniaga dari Los Angeles dan Brother Nelson dari Kuala Lumpur yang secara khusus memberikan kekuatan dan mendoakan saya baik sebelum operasi maupun pasca operasi, dan secara khusus Brother Nelson menyediakan waktu melalui Zoom dengan Pastor Tony di LA. Kami berjumpa dari Kuala Lumpur, Indonesia, Los Angeles, dan juga dari Sydney. Ya, kita berdoa bersama-sama. Dan masih banyak lagi rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalau sebutkan satu persatu nanti ini jadi tidak ada firman Tuhan, ya. Banyak sekali. Semuanya telah mendukung dalam kasih, dalam perhatian, dalam doa. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Ya, hari ini saya merasa jauh lebih baik dan Bapak Ibu terus mendoakan saya secara khusus ya, karena masih ada penanganan dari dokter untuk kelanjutannya bagaimana. Kemudian juga masih ada terapi di leher yang kejepit ini. Ya, tapi saya percaya Tuhan akan tolong saya supaya kita boleh bersama-sama dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan bersama-sama, saya undang kita berdiri dan mengangkat Alkitab kita
Kita nyatakan kesiapan kita bersama-sama. 1, 2, 3. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya. Aku memiliki apa yang dikatakannya. Aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan. Aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Nah, hari ini firman Tuhan saya beri judul melekat kepada Tuhan. Ya, ayat yang sering kita bacakan atau mungkin bahkan dihafalkan dari Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-14. Mari dibaca bersama-sama, saudara. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan sungguh hatinya melekat kepadaku. Ya. Tuhan sendiri yang berkata, hatinya melekat kepadaku. Jadi saudara, betapa kita boleh merasakan kerinduan Tuhan pada waktu dia mengucapkan atau menuliskan kalimat ini yang dituliskan oleh Daud, bagaimana hati Tuhan itu rindu supaya setiap kita anak-anak Tuhan melekat kepada Tuhan. Dan saudara, kalau kita melekat kepada Tuhan, maka di situ ada janji-janji Tuhan yang luar biasa. Aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Puji Tuhan. Mari kita akan melihat tujuan pembahasan kita pada hari ini. Tujuan pembahasannya adalah agar kita semua semakin melekat kepada Tuhan, sehingga kita dapat menghasilkan buah. Sesuai dengan kerinduan Tuhan, saudara, supaya kita melekat kepada Tuhan. Ya, dan lebih daripada itu bukan cuma sekedar melekat, tapi kita menghasilkan buah. Haleluya. Nah, barangkali saudara, hari-hari ini kita sudah 1,5 tahun mengalami masa pandemi ini. Ada di antara kita yang mungkin mengalami kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan dan lain sebagainya, yang suasana yang sangat mencekam. Ya, kemana-mana kita pergi harus menggunakan masker dan kita harus berhati-hati. Bahkan kita membawa hand sanitizer dan sebagainya, saudara. Untuk supaya apa? Supaya kita ini tidak terjangkit virus corona ini. Kita menjaga diri kita sedemikian rupa. Nah, saudara, tapi ada satu hal mungkin yang ketika kita sibuk menjaga diri kita secara jasmani, kita lupa secara rohani bahwa kita harus melekat kepada Tuhan setiap hari. Ya, ini tujuan pembahasan kita. Mari kita akan masuk di dalam pembahasan firman Tuhan. Saudara, apa yang tadi saya jadikan judul sebagai firman Tuhan atau tema firman Tuhan hari ini, itu sesuai dengan visi dan misi dari gereja kita. Visinya adalah menjadi gereja yang hidup dan berbuah. Saya ingin bacakan kembali ayat ini dari Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Sama seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar.
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara, dari pembacaan firman Tuhan ini, kita melihat betapa Tuhan ingin supaya kita melekat kepada Tuhan yang diumpamakan seperti pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Ya, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar atau pokok anggur yang sejati." Saudara, orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi pada waktu itu ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya, pasti mereka mengerti hal ini. Saudara, karena jauh-jauh hari sebelumnya di dalam kitab Yesaya, di dalam kitab Yeremia digambarkan bahwa Israel, ya, orang-orang Yahudi itu adalah seperti pohon anggur atau seperti ranting-ranting anggur, ya. Tapi dikatakan karena mereka meninggalkan Tuhan, mereka menjadi ranting-ranting yang kering. Saudara, dan karena itu ketika Yesus memberikan perumpamaan ini, mungkin bagi kita di tempat ini, di tempat kita jarang menemukan pohon anggur, saudara. Ya, tapi bagi orang-orang Yahudi ini adalah sangat umum, terutama mereka yang menanam anggur dan bagaimana mereka membuat pohon anggur itu menghasilkan buah yang banyak. Mereka mengerti itu. Saudara, ada kata kunci yang diulang-ulang di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Yaitu kata tinggal di dalam aku. Nah, kata tinggal di dalam aku, itu artinya adalah melekat kepada Tuhan. Saudara, kalau kita hubungkan kembali dengan ayat pokok tadi dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14, dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, karena mereka mengenal aku. Saudara-saudaraku, kenapa kita tidak melekat kepada Tuhan? Karena kita tidak mengenal Tuhan. Nah saudara, kalau kita mengenal Tuhan, maka kita akan mendekat dan kita akan melekat kepada Tuhan. Maka di dalam hati kita juga ada kerinduan untuk melekat kepada Tuhan. Saudara, ini adalah kerinduan dari hati Tuhan. Nah, saudara, tapi mungkin ada sebuah pertanyaan, dapatkah kita melekat kepada Tuhan sama seperti ranting dengan pokok anggur itu? Mari kita akan melihat bagian yang pertama, saudara. Bagian yang pertama adalah bahwa manusia itu dirancang oleh Tuhan untuk dapat bersekutu dengan Tuhan. Ya, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-1 ayat 26-27 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dalam ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Tuhan menciptakan manusia berbeda dengan binatang? Karena ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa adalah supaya manusia ini yang diciptakan itu sudah dirancang oleh Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan. Menjadi mitranya Tuhan. Karena itu nanti ada perintah-perintah kepada Adam dan Hawa untuk memelihara Taman Eden itu. Saudara yang kasih Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin. Bagaimana Tuhan melekat dengan manusia, manusia melekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang dirancang oleh Tuhan, serupa dengan gambar Allah. Ketika manusia itu diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Allah, manusia ini mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, meskipun kita tidak langsung serupa dengan Tuhan dalam wujud aslinya Tuhan, tapi ketahuilah bahwa saudara dan saya diciptakan menurut rupa dan gambar Allah.
Kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita bisa membaca tentang tubuh Tuhan, misalnya tangan Tuhan, ya. Kemudian ada mata Tuhan, ada hati Tuhan, Tuhan melangkah. Seolah-olah Tuhan itu sama seperti kita, sama seperti manusia. Ya, saudara. Jadi kalau kita membaca Alkitab, kita dapat menemukan kalimat-kalimat itu atau kata-kata itu. Tangan Tuhan terulur. Atau mata Tuhan tertuju kepada kita. Atau hati Tuhan melekat dan lain sebagainya. Tuhan melangkah, Tuhan berjalan. Ya, jadi saudara-saudaraku, ketika firman Tuhan atau Alkitab ini menyatakan tentang pribadi Tuhan, dia seolah-olah seperti manusia, seperti kita yang memiliki tubuh. Walaupun kita tidak bisa membayangkannya seperti tubuh kita, yang saya percaya bahwa tubuh Tuhan itu pasti sempurna. Karena Tuhan itu roh adanya, haleluya. Nah, saudara, Tuhan juga mempunyai jiwa dan roh. Sama seperti kita mempunyai jiwa, perasaan, ada pikiran dan kehendak, ya, ada kemauan, itu ada di dalam jiwa kita. Dan yang lebih daripada itu, kita memiliki roh. Ya. Binatang punya tubuh, tapi dia tidak punya pikiran seperti manusia. Naluri punya, tapi tidak punya jiwa seperti manusia. Naluri binatang misalnya lapar, makan, ya haus, dia minum. Kemudian naluri binatang untuk berkembang biak ada pada binatang. Tapi binatang tidak mempunyai perasaan seperti kita. Ya, jiwa seperti manusia. Jiwa kita adalah seperti jiwanya Tuhan. Nah, begitu juga dengan roh kita. Tuhan menciptakan roh kita adalah roh yang kekal. Tapi apa yang terjadi saudara, di dalam Taman Eden itu, di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ketika dosa masuk ya atau menguasai Adam dan Hawa, maka dosa itu memisahkan manusia dari Tuhan. Ya, Kejadian pasal yang ketiga, judul dari perikop itu adalah manusia jatuh di dalam dosa. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Kalau kita membaca seluruhnya, di situ Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Dan di dalam ayat yang ke-23, ketika manusia ini jatuh di dalam dosa, dikatakan ayat 23, lalu Tuhan Allah mengusir mereka dari Taman Eden itu, supaya ia mengusahakan tanahnya dari mana dia diambil. Nah, saudaraku, ketika manusia ini jatuh di dalam dosa, maka persekutuan dengan Tuhan itu terputus. Manusia terpisah dari Tuhan. Manusia harus terpaksa diusir dari Taman Eden oleh Tuhan. Dan sejak itu manusia tidak lagi bisa berdialog dengan Tuhan seperti ketika mereka belum berdosa, saudara. Ada sebuah ayat yang dituliskan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-59, ayat 1 sampai 3, saya bacakan ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan dirinya terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dosa itu membuat perpisahan antara Adam dan Hawa. Ya. Dan dosa ini bukan cuma membuat perpisahan yang begitu saja, saudaraku, tapi dosa ini membuat manusia menjadi manusia yang celaka. Manusia yang akan dihukum oleh Tuhan di dalam api neraka. Manusia terpisah. Dosa itulah yang memisahkan manusia dari Allah. Jadi kalau ada neraka, itu bukan merupakan pilihan atau bukan merupakan pilihan dari Tuhan, tapi itu adalah pilihan dari manusia. Manusia yang memilih, saudara. Manusia yang memilih. Ya, jadi dikatakan dalam Yesaya tadi, bukan karena Tuhan tangannya kurang panjang sehingga dia tidak bisa menolong, atau pendengarannya kurang tajam sehingga dia tidak mendengar doamu.
Tapi ada yang menjadi pemisah, yaitu segala kejahatan kita dan segala dosa kita. Nah, saudaraku, bagaimana kita bisa lepas dari dosa ini? Ya, saya sebelum melanjutkan, saya mengutip suatu perkataan dari seorang hamba Tuhan. Dia mengatakan, problem yang terbesar dari manusia, yaitu dosa, telah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Dan ketakutan yang terbesar dari manusia, yaitu kematian, ya, telah dibuktikan dengan kubur Yesus yang kosong. Suatu quotes yang bagus ya, saya ulangi sekali lagi, saudara. Ya, ini saya kutip dari seorang hamba Tuhan. Dia mengatakan bahwa problem yang terbesar dari manusia, yaitu dosa, telah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Dan ketakutan yang terbesar dari manusia, yaitu kematian, telah diselesaikan oleh Yesus dengan kubur yang kosong, di mana dia bangkit pada hari yang ketiga. Artinya apa, saudaraku? Artinya ada sebuah solusi, ada sebuah harapan. Dari Yohanes pasal yang ke-15 tadi, saudara, kata yang diulang, saya ulangi lagi adalah kata tinggal di dalam aku atau melekat kepada Tuhan, ya. Saudaraku, nempel terus kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuah. Dan bukan hanya tidak berbuah, saudaraku, tapi dikatakan dipotong dan akhirnya dikumpulkan orang, dibakar. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadi betapa pentingnya saudara dan saya melekat kepada Tuhan. Meskipun hari-hari ini mungkin kita mengalami pencobaan-pencobaan yang besar, apapun yang menjadi masalah kita. Tapi nomor satu, kita harus melekat kepada Tuhan. Nah, saudaraku, untuk melekat kepada Tuhan, kita itu harus menjadi satu spesies. Makanya di dalam Alkitab itu ada contoh-contoh. Anggur dengan anggur, ya, dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 17, yaitu pohon zaitun dengan pohon zaitun. Jadi kalau mau dilekatkan itu harus satu, harus sama. Nah, tadi di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa kita diciptakan oleh Tuhan itu sama, serupa, segambar dengan Tuhan. Artinya kita ada kesempatan untuk melekat dengan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, saya akan memberikan sebuah gambaran beberapa hari yang lalu ketika saya selesai terapi dari rumah sakit, kemudian mampir ke sebuah tempat, ya, dan saya tidak turun dari mobil, Joy yang menyetir, dia turun dari mobil bersama dengan istri saya, lalu saya menunggu di mobil, saudaraku. Dan tanpa kami sadari bahwa ketika saya atau kami berada di tempat parkir itu, persis di depan saya itu ada sebuah pohon bunga, ya, agak sedikit tidak terawat, ada bunga-bunganya merah, saudaraku. Tapi yang menjadi perhatian saya adalah bukan pohon dan bunga-bunganya itu saja, tapi saudaraku yang menjadi perhatian saya adalah ketika saya melihat bahwa di antara bunga-bunga atau di pohon itu ada sebuah pohon yang lain menempel di pohon bunga itu, saudaraku. Ini di close up ya. Kira-kira tanaman apa yang bisa nempel di pohon yang lain? Ya, sudah bisa menjawab pohon apa? Yang dia bisa menempel di tempat, di pohon atau di mana saja, di setiap pohon hidup dia bisa menempel, saudara. Ya, jawabannya apa? Benalu, ya benalu. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jadi di situ saya menyaksikan dengan mata saya sendiri ada sebuah pohon yang nempel di pohon bunga itu, yaitu benalu atau yang bahasa Latinnya itu parasitus, ya, parasit. Nah, saudara, saya percaya bahwa bapak-bapak atau ibu-ibu sebagian besar kita tidak asing dengan nama pohon ini, atau kita semua pernah menyaksikan pohon atau tanaman yang disebut dengan benalu ini. Dan saudara-saudara, dimanapun benalu ini nempel, dia tidak pernah
menghasilkan bunga atau buah yang serupa di tempat di mana dia nempel. Jadi dia meskipun nempel di tanaman pohon bunga, dia tidak berbunga seperti pohon bunga itu. Kalau dia nempel di pohon mangga, dia berbunga, dia berbuah benalu, tapi dia tidak berbuah mangga. Dia tidak menghasilkan buah mangga. Atau nempel di pohon apapun, dia nempel di pohon misalnya jeruk, ya, dia tidak akan menghasilkan buah jeruk. Dia nempel di pohon durian, dia tidak akan menghasilkan buah durian. Dimanapun dia menempel, dia akan menjadi parasit yang sangat mengganggu bagi pohon di mana dia menempel. Dan dia tidak menghasilkan buah, saudara. Gambaran ini menunjukkan kepada kita, jangan-jangan kita ini menganggap bahwa diri kita sudah menempel kepada Tuhan. Dengan segala upaya kita berkata, oh saya ini nempel sama Tuhan, saya ini dekat dengan Tuhan, saya ini berdoa, saya ini bisa seperti benalu itu, saudaraku, dia menghisap ya sari-sari makanan dari pohon di mana dia menempel. Oh saya bisa merasakan kasih Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi dia tidak menghasilkan buah sesuai dengan apa yang dikehendaki. Jadi kalau benalu ini nempel di pohon anggur misalnya, dia tidak akan pernah berbuahkan buah anggur. Dia akan tetap menjadi parasit yang mengganggu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, bagi benalu mungkin ini dia tidak bisa berubah memang seperti itu. Tapi ada satu kabar baik bagi kita, saudara-saudara, hari ini. Siapapun saudara, apapun yang menjadi masalah saudara, ya, seperti saya tadi katakan bahwa perjanjian baru memberikan solusi kepada kita. Ya, memberikan jalan keluar bagi kita, bagaimana kita dapat menempel kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, seringkali kita berpikir bahwa kita berusaha, ya, berusaha untuk menempel kepada Tuhan. Ya, melalui apa, saudaraku? Melalui perbuatan-perbuatan baik, melalui kesalehan-kesalehan kita, melalui pendidikan, melalui amal, melalui apa saja. Kita berpikir bahwa Tuhan itu bisa berbelas kasihan kepada kita ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa semua kebaikan kita itu seperti kain kotor. Ya, kesalehan manusia itu seperti kain kotor yang tidak berguna di hadapan Tuhan sama sekali. Ya, lalu bagaimana? Apa jalan keluarnya? Apa solusinya supaya kita dapat memiliki hidup yang kekal atau kita menempel kembali kepada Allah yang kudus, Allah yang penuh dengan kasih itu, dan kita mempunyai kembali persekutuan dengan Tuhan. Melalui ayat firman Tuhan yang dibaca dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-3, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-15 tadi ya, dikatakan kamu sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kata-kata ini sangat penting sekali. Kenapa, saudaraku? Ya, ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kalimat ini sangat penting sekali. Kata firman, logos, ya, yang telah mengubahkan kita. Saudara-saudara, saya memberitahukan kepada kita semua bahwa kelahiran baru adalah sebuah misteri dalam perjanjian baru agar manusia yang berdosa dapat dilekatkan kembali kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, firman Tuhan itu adalah seperti benih. Seperti benih. Jadi ketika hari ini saudara mendengar firman Tuhan,
saudara ini seperti ditaburi benih. Alkitab memberitahukan kepada kita, tergantung hati kita, apakah hati kita seperti pinggir jalan, seperti jalanan yang keras, di mana ketika benih itu jatuh di jalan, burung-burung mengambil sehingga tidak sempat berbuah atau bertumbuh. Apakah hati kita ini seperti tanah yang berbatu-batu, yang tumbuh sebentar dan tidak tahan matahari, lalu layu, atau benih yang hati kita yang seperti tanah berduri, ya, yang karena kekhawatiran kita, lalu benih itu juga tidak sempat bertumbuh dengan baik. Tapi ada satu lagi yang dikatakan tanah yang baik, tanah yang subur. Itulah orang-orang yang digambarkan menerima benih dengan hati yang terbuka. Firman Tuhan itu adalah benih kehidupan. Dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-11, itu dalam perumpamaan tentang penabur, dikatakan benih ialah firman Tuhan. Benih itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau Yesus berkata, kamu sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Ini berbicara tentang kelahiran baru, saudaraku. Dan ini adalah sebuah misteri yang mungkin sulit untuk diterjemahkan atau dibahasakan dengan bahasa kita. Tapi itu yang dikatakan oleh Tuhan. Bahkan ketika seorang ahli Taurat sekelas Nikodemus yang datang kepada Yesus pada waktu malam. Dan dia berkata, bagaimana supaya saya bisa masuk di dalam kerajaan surga? Yesus hanya berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus mengalami kelahiran baru. Nah, saudara, Nikodemus pada waktu itu tidak ngerti tentang kelahiran baru itu apa. Apakah saya harus masuk kembali, saya yang sudah besar ini masuk kembali ke dalam rahim ibu saya, kemudian saya dilahirkan kembali? Bukan. Alkitab menjawab di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-23, dikatakan kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi hari ini, saudara, kalau kita ingin dipulihkan hidup kita, melekat kembali dengan Tuhan, itu kita harus menerima firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, apa itu firman Tuhan? Ya. Saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama, yang kedua dikatakan bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Yesus adalah firman Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara, inilah solusi di dalam perjanjian baru yang diterangkan kepada kita. Saya berdoa supaya Roh Kudus menolong saudara, membuka hati saudara, mengetuk hati saudara, sehingga ketika benih ini ditaburkan di dalam hati saudara, dan saudara menerima kebenaran ini, supaya saudara memiliki suatu kehidupan yang kekal. Ya, saudara tidak lagi dihukum di dalam api neraka, tapi saudara memiliki persekutuan dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Lewat mana, saudaraku? Lewat Yesus Kristus yang disalibkan. Dia adalah firman yang menjadi manusia, yang tinggal di antara kita. Dialah yang membuat kita melekat kepada Allah Bapa di surga. Kebaikan kita tidak membuat kita melekat kepada Tuhan. Amal kesalehan kita tidak membuat kita melekat kepada Tuhan. Hanya anugerah salib Kristus yang oleh Rasul Paulus dikatakan kamu dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ya, firman yang hidup dan yang kekal. Saudara, tadi disebutkan di dalam 1 Petrus 1:23, kamu dilahirkan bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah.
Jadi saudaraku, kalau hati kita hari ini menerima firman Allah, itu artinya kita memiliki kesempatan untuk melekat kepada Tuhan. Ya, dan kita mendengar, kita mau mendengar dan percaya kepada Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Lalu kita diperdamaikan dengan Tuhan. Dan satu saat kalau kita dipanggil oleh Tuhan, kita memiliki hidup yang kekal. Haleluya. Nah, saudara, sebagai penerapan hari ini, ya, ingat yang pertama bahwa saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan. Siapapun saudara dari suku bangsa manapun, dia tidak melihat latar belakang kita apa, dia tidak melihat suku bangsa kita apa, ya, dia tidak melihat warna kulit kita apa, ada yang putih, merah, kuning, hitam, apapun, ya. Saudaraku, dia tidak melihat postur tubuh kita, dia tidak melihat, saudaraku, kelemahan-kelemahan kita. Satu hal yang harus saudara yakini hari ini, bahwa saudara diciptakan oleh Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan saudaraku, bahwa dosa-dosa kita telah memisahkan kita, sehingga kita, saudaraku, tidak bisa mencapai Tuhan, meskipun dengan amal kebaikan kita. Ya, saudaraku, dan yang harus kita menjadi perhatian kita, bahwa Yesus Kristus memberikan dirinya untuk menjadi jalan kebenaran dan kehidupan. Supaya pada akhirnya saudara memiliki kehidupan yang kekal. Dia adalah jalan satu-satunya, dia adalah kebenaran, dan di dalam dia ada kehidupan. Saudara, kalau hari ini kita percaya dan menerima firman yang hidup itu, ya, ini adalah jalan untuk kita melekat kembali kepada Tuhan, sehingga kita dapat menghasilkan buah. Ya, kesempatannya akan datang, saya akan lanjutkan tentang hal ini. Ya, tapi inilah yang harus saudara perhatikan. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dosa kita telah memisahkan kita dari Tuhan, sehingga kita tidak bisa melekat kepada Tuhan. Namun Yesus Kristus, Sang Firman yang datang ke dalam dunia, dia menjadi manusia, dialah yang memberikan jalan kepada kita. Syaratnya sederhana, percaya dan menerima dia, firman hidup itu. Maka saudara melekat kembali kepada Tuhan. Haleluya. Mari saya ingin membaca sebagai penutupnya dari Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Sahabatku, kaulah perlindungan.
Mari saudara, sekarang kita akan persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita akan mengangkat roti di tangan kanan kita, dan sebelumnya saudara boleh membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam hosti yang saudara terima. Sesungguhnya Allah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Haleluya. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Saya bacakan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari setiap kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk tubuh Tuhan yang terpecah bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus, di atas kayu salib Engkau telah merelakan dirimu disalibkan. Di sanalah dengan mata iman kami melihat bahwa siksa api neraka yang seharusnya kami tanggung, bahkan segala sakit penyakit kami, telah Engkau ambil alih di dalam tubuh-Mu di kayu salib. Kami percaya itu Tuhan. Mari dengar firman Tuhan, adapun roti yang kita pecah-pecahkan bersama, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat cawan anggur di tangan kanan kita, saya bacakan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai Ia datang kembali. Mari kita bersyukur kepada Yesus untuk darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah merelakan dirimu disalib, darah-Mu tercurah ke bumi yang terkutuk. Tuhan, kami percaya bahwa kami ditebus bukan oleh emas dan perak, bukan pula oleh barang fana, tapi kami ditebus oleh darah Yesus. Supaya di dalam jiwa kami ada jiwa Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Adapun cawan berkat yang kita mohonkan berkat kepada Bapa, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh luar biasa pada hari ini Tuhan, kami bangga akan firman-Mu, akan kasih-Mu, akan kebenaran-Mu. Meskipun manusia kami telah jatuh dalam dosa dan terpisah dari Tuhan Allah, bahkan kami adalah calon-calon api neraka. Tetapi Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia, menjadi korban di atas kayu salib, supaya kami yang percaya kepadamu menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami tidak lagi dihukum, tapi kami mendapat hidup yang kekal. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Engkau melindungi kami semua, tidak ada lagi yang terpapar corona. Bahkan kami berdoa bahwa setiap jemaat boleh mempunyai hati kerinduan kepada Engkau. Seperti firman-Mu berkata, hatinya melekat kepadaku. Kami berdoa hari ini Tuhan, supaya setiap kami yang mendengar firman ini, hati kami boleh melekat kepada Engkau, sama seperti pokok anggur dengan ranting-rantingnya, supaya kami dapat menghasilkan buah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bawa setiap persembahan kita di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami.
Sebagai ucapan syukur kami, saat ini kami mau bawa persembahan kami di hadapan-Mu, persembahan ucapan syukur kami, persembahan perpuluhan kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan dengan sukacita dan kerelaan hati. Dan kami percaya Tuhan, setiap persembahan kami ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami yakin Tuhan, Engkau yang akan senantiasa memberkati setiap kami, dan Engkau yang akan memelihara hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Di nama Tuhan, ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, di masa pandemi ini, kita harus selalu waspada untuk menjaga diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara melakukan 5M. Yang pertama, memakai masker. Untuk saat ini dianjurkan memakai double masker, yaitu masker medis dan masker kain. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Dan yang paling penting, hidup berlindung melekat kepada Tuhan, tambah semangat ibadah. Yang kedua, kirim foto-foto setelah setiap ibadah, baik ibadah minggu, doa Kamis, dan komsel. Yang hanya ibadah minggu, tambahi ikut doa Kamis dan komsel. Yang ketiga, nanti sore jam 5 sore, ada fellowship dewasa muda melalui Zoom. Teman-teman dewasa muda diundang hadir untuk lebih mengenal Alkitab melalui tanya jawab Alkitab. Silakan siapkan pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat, doa multiplikasi hari Kamis jam 19. Jemaat dihimbau untuk berdoa. Kepada para PKS dimohon untuk menggerakkan anggota komsel masing-masing untuk ikut berdoa. Kita harus tetap berjaga dan berdoa. Kedatangan Tuhan sudah dekat. WL Kristi, Firman Tuhan Ibu Ana. Yang kelima, Jumat komsel. S3-nya multiplikasi. Yang keenam, kartu pralenan dan kartu diakonia mohon dapat diserahkan kembali setiap awal bulan. Demikian pesan dari Bapak Agus, Departemen 4, dan Ibu Jimmy, Departemen 2, untuk tertib administrasi. Yang kedelapan, persembahan khusus masih untuk recording. Dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Ibu Dona dan Ibu Aryani di nomor rekening 009 156 5918. Yang kesembilan, sebentar jam 9.45 ada ibadah anak melalui Zoom. Mohon kepada Bapak Ibu, orang tua untuk mengingatkan dan mendukung anak-anak mengikuti ibadah anak. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Selamat hari Minggu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang telah menetapkan kita untuk menjadi umat-Nya yang kudus dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikan-Nya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, dan kita akan tetap naik, bukan turun. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita hari ini, saudara. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Shalom.